Baik, selamat bertemu kembali pada topik bagaimana kita membangun sebuah model dengan model builder ya yang sudah disiapkan di dalam suatu software ya, ArcGIS ya. Kita ini untuk memudahkan proses-proses perhitungan spasial, analisis spasial, apalagi yang dilakukan secara rutin atau yang memerlukan rangkaian yang panjang, sehingga kita memudahkan step by stepnya dan juga memudahkan memeriksa datanya, maka akan sangat baik kalau kita menggunakan model builder ya. Konsepnya ini kita harus memahami dulu ya flow dari proses yang kita perlukan, input yang diperlukan dan juga output yang diinginkan. Ini contohnya misalnya kita menggunakan pemodelan simulasi kebakaran, pembuatan kerawanan kebakaran yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi memang yang sekali lagi saya katakan bahwa di dalam model builder ini hakikat yang harus Anda pahami yang pertama adalah Anda harus memahami dulu yang namanya proses ya, proses operasi spasial itu harus dipahami, sehingga ini misinya adalah bagaimana kita memudahkan mempelaksananya ya. Kemudian juga file-file antara ya di dalam proses itu juga bisa berupa file-file yang temporer atau file-file yang sifatnya sudah permanen, juga boleh bisa dilakukan demikian. Kemudian karena prosesnya ini panjang, maka kita akan mudah sekali menemukan ya di mana saja sesungguhnya letak kekeliruan ya, misalnya ukuran pikselnya yang berupa, extendnya yang berupa gitu ya, atau inputnya yang keliru gitu ya, maka ini akan mudah melakukan perubahan. Misalnya kita menggunakan kerapatan jalan tiba-tiba berubah, ini sudah diupdate, maka ya dengan hanya mengganti satu file saja ini otomatis prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian kita juga ingin bisa mempercepat proses standarisasi output ya. Jadi melalui penetapan di environment-nya ya, kita juga sudah bisa menetapkan outputnya seperti apa sih luasnya ya. Jadi area of interest-nya sampai di mana saja, dan juga ukuran pixelnya, jadi cell size-nya. Itu yang Anda harus pahami dulu ya. Nah, jadi di dalam simbol-simbol yang digunakan dalam model builder ini, ya, yang pertama ya ada yang namanya project data. Nanti itu semuanya adalah input ya, input yang berupa apa saja, bisa nanti berupa table ya, bisa juga nanti berupa, tapi umumnya adalah berupa data spasial. Kemudian yang berikutnya ya, yang di sini ini adalah toolsnya ya, juga ada toolnya. Kemudian berikutnya adalah data turunannya ya, data turunannya. Nah, ada juga yang lain-lainnya ya, tapi ini yang basicnya adalah tiga ini. Jadi input, kemudian prosesnya, dan outputnya ya. Nah, jadi ada juga nanti ada namanya value. Jika Anda akan memasukkan sebuah nilai skalar secara manual ya, itu bisa juga misalnya dalam proses yang panjang Anda menggunakan faktor angka bentuk ya, Anda masukkan, ada yang menggunakan 0,7, ada yang menggunakan 0,6 ya, atau koreksi skalar yang lainnya Anda bisa menggunakan value ya. Kemudian juga kalau ini memerlukan iterasi, prosesnya berapa kali iterasi misalnya, Anda juga bisa menggunakan simbol ini ya. Jadi ini adalah iterator ya, yang berupa heksagonal. Kemudian juga derive value ya. Jadi derive value-nya dari proses iterasi, kasihkan simbol yang lain. Dan kalau ingin berhenti gitu ya, Anda bisa menggunakan yang terakhir ini, yang stop ya. Nah, ini harus pahami. Tapi dalam project yang kita exercise, latihan ini, kita umumnya akan menggunakan project data ya, kemudian tools ya, kemudian derive data ya.
Nah, ini kalau kita mau memulai model builder, ya di dalam ArcGIS ini kita hanya memerlukan toolbox-nya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan menambahkan ya. Jadi dengan cari dulu aktifkan di Arc toolbox-nya, kemudian klik kanan, kemudian kita tambahkan add toolbox ya di sini ya. Nah, kemudian kalau kita sudah klik di situ, maka kita kan ada dialog seperti ini. Anda masukkan saja ya. Kalau belum ada, nanti Anda akan masukkan di name-nya di sini yang namanya misalnya toolbox saya ya. Nanti akan keluar ya. Setelah ini nanti akan keluar sini. Nah, seperti ini ya. Nanti akan keluar di sini misalnya toolbox saya. Nah, di dalam toolbox saya inilah Anda bisa menulis buildernya ya. Begitu. Jadi kalau kita berikan, jadi kita sudah memberikan ya namanya toolbox saya, dan akan tampak pada Arc toolbox yang Anda sudah buat. Ya, nanti file ini disimpan di mana? Biasanya disimpan di tempat di folder yang kita akan bekerja saja. Ya. Nah, setelah Anda membuat ya toolbox itu, Anda selanjutnya adalah mengatur propertiesnya ya. Jadi misalnya kita mengatur di environment-nya, misalnya kita pertama ingin mengatur tempat file ya, folder tempat kita bekerja. Misalnya workspace-nya saya misalnya praktek ya, forest fire. Jadi saya _fire misalnya. Anda juga boleh begitu ya. Nah, nanti kita akan set. Nah, ini kalau ketemu terbuka biasanya pertama kali kita klik OK saja dulu ya. Klik OK di sini. Nah, nanti di sini kita akan klik di atasnya, nanti di model yang sudah kita bangun namanya ada model properties ya. Oke, di situ. Nah, gitu ya. Nah, di sini di model properties ini kita masukkan ya. Di sini kita masukkan yang namanya fire ya. Gitu ya. Setelah itu oke. Nah, kita akan punya nanti ya workspace kita di praktek fire itu. Nah, kemudian yang lain kita di generalnya, di model properties kita klik saja, klik ke model, kemudian model properties, kemudian kita pilih di sini ya. Yang ini dari nama modelnya ya, ini nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai tanda matematika ya. Itu di sini misalnya Anda berikan nama seperti ini, model fire ya. Ini nggak boleh pakai spasi. Kemudian labelnya Anda boleh di sini. Misalnya di labelnya ditulis model kerawanan kebakaran hutan ya dan lahan ya. Nah, misalnya Anda punya deskripsi lagi, model kerawanan kebakaran hutan dengan bobot yang sama, skor berkisar 1 sampai 9. Anda buat keterangan sesuai dengan preferensi Anda. Ya. Nah, selanjutnya kita mulai membuat bagaimana aliran proses analisis spasialnya. Jadi misalnya pada model-model properties ini jangan lupa juga memberikan tadi ya, yang saya katakan tadi, kita nggak boleh kalau kita memberikan nama harus tanpa spasi ya. Kalau judulnya sih boleh menggunakan spasi, kemudian membuat alur proses spasialnya ya. Di dalam model kebakaran ini, kerawanan kebakaran ini, kita akan membuat buffer, kemudian melakukan melakukan reklasifikasi, kemudian transformasi dari vektor ya ke raster. Nah, itu semuanya akan dilakukan menggunakan ArcTool, dan ini sangat mudah dilakukan apabila Anda sudah memahami proses-proses seperti yang sudah diajarkan pada metode manual sebelumnya. Jadi hanya melakukan klik, tahan, dan drop. Jadi hanya menggunakan klik, ya, keep, drag, and drop. Hanya itu aja prosesnya ya. Ini contoh misalnya. Di sini kita sudah tahu bahwa pertama kita sudah dalam proses
pembuatan model terkait dengan kerawanan kebakaran hutan ini, kita akan menggunakan data spasial terkait dengan jalan, sungai, kota, kampung, tutupan lahan, dan kemudian juga kita menggunakan jenis tanah, ya, jenis tanah ada di sini. Dan juga jangan lupa juga kita membuat EOI-nya, extend-nya, ya. Jadi kita pertama adalah dengan melakukan apa? Kita akan melakukan di sini adalah proses menambahkan inputnya dulu, ya. Kita tambahkan inputnya, tinggal klik and drag juga bisa itu, ya. Jadi klik, ya, di sini misalnya kita klik di sini ada sampel sungainya, tahan, klik di sini, ya, kemudian drag, ya. Nah, jadi semuanya di drag sini, ya. Ditarik aja di sini file-file yang akan kita gunakan gitu, ya. Nah, misalnya kemudian prosesnya apa? Ya, prosesnya kita misalnya di sini akan menggunakan distance. Jadi kalau kita operasi rasternya untuk membuat buffernya kita menggunakan distance. Nah, tinggal klik di Euclidean distance-nya di sini, ya. Nah, tarik, klik. Nah, akan dapat begitu, ya. Nah, setelah ini berarti prosesnya sudah siap, ya. Berarti kita akan membuat buffer atau distance menggunakan jarak Euclidean distance, ya. Yang inputnya berasal dari file-file vektor, ya. Jalan, sungai, kampung gitu, ya. Kota gitu, ya. Nah, itu tinggal tinggal klik keep. Jadi klik, keep, drag, and drop, ya. Nah, itu cara mudahnya, ya. Selanjutnya dari sini kita tinggal tarik aja. Misalnya yang pertama adalah di sini kita akan tarik adalah dari kita membuat area of interest-nya, jadi EOI-nya, ya. Jadi kalau kita tarik, nah, klik misalnya tinggal klik ininya yang warna biru ini, ya, klik kemudian tarik. Tentu saja menggunakan icon ini, ya, konektor yang di atas ini, ya. Jadi kita klik yang konektor yang di atas ini, ya, yang berbentuk garis ini, kemudian klik inputnya, datanya, kemudian klik prosesnya, ya. Nah, gitu, ya. Nah, begitu kita klik connect di situ nanti akan ada pilihan, ya, langsung otomatis keluar. Begitu kita klik koneksikan, ya, kita akan gunakan, ya, yang data input ini sebagai input data atau sebagai environment, sebagai setting lingkungan, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mengatakan ini kan EOI, jadi area of interest-nya, jadi area studi kita yang paling luas adalah demikian, maka kita pilih di sini di extend-nya, ya. Demikian, ya. Tapi kalau kita menginginkan inputnya, ya, bisa juga nanti kita pilih tadi, ya, sebagai inputnya. Nah, misalnya kita gunakan yang konvensional, kalau kita nanti double klik, misalnya kalau sudah connecting ini sebagai extend, kemudian berikutnya kita klik lagi di sininya, klik di kotak, ya, Euclidean distance-nya, klik, maka akan keluar seperti ini, ya. Jadi dia menanyakan inputnya, misalnya kita akan pilih sampel sungainya yang sudah dalam bentuk UTM, ya. Kita pilih anunya, ya. Jadi tarik begini, ya. Jadi nanti akan keluar seperti ini sebagai inputnya, tentu saja. Ya. Pada saat kita sudah memasukkan di sini inputnya, maka otomatis filenya, nama file outputnya akan dibuat. Tapi Anda bisa mengubahnya supaya Anda konsisten, ya. Anda mengubah sesuai dengan preferensi Anda, dan jangan lupa juga menulis menginput berapa resolusinya, ya. Misalnya kita katakan saja kita gunakan resolusi spasialnya misalnya, atau cell size-nya adalah 30 meter, ya. Nah, setelah begitu maka setelah connected dan semuanya terdefinisikan, maka dia akan berubah jadi kuning, ya. Dan outputnya kita sudah berikan namanya
u ya, AUD underscore sum. Jadi menyatakan ini adalah file output dari ya distance terhadap sungai ya. Nah, itu juga begitu juga akan kita lakukan dengan yang lainnya ya. Yang lainnya kita tinggal oh ya, sebelum melanjutkan yang lainnya, Anda juga bisa nanti jika dalam prosesnya ya, dalam proses Anda melakukan running ini, nah, Anda menginginkan ditampilkan langsung di frame ya, di layar Anda. Nah, kita tambahkan saja, diklik aja di output ya, diklik di output sini, kemudian add to display, itu nanti akan muncul otomatis display Anda ya. Nah, kemudian lakukan yang lainnya, misalnya untuk jalan, tadi kan sudah sungai, sekarang dari jalan, kemudian desa dan kota, ini kita akan menggunakan semuanya, kita akan cari buffernya ya. Lakukan hal yang sama ya. Kita mendefinisikan extendnya dan juga mendefinisikan pixel size-nya atau cell size-nya ya. Jadi kita gunakan lagi distance ini, tinggal ditarik saja di sini distance, cari di Euclidean distance-nya ya. Nah, kita tarik sini ya, sini kita dapatkan ya Euclidean distance-nya, nanti otomatis akan keluar ya, seperti ini ya. Nah, ini lakukan untuk semuanya. Jadi Anda bisa cukup sekali ya, sekali menariknya, kemudian copy paste juga bisa aja. Jadi copy paste yang menggunakan icon ini. Bisa ya. Klik copy and paste ya, Ctrl C dan Ctrl V ya. Akan dapatnya demikian. Kedua, kemudian ketiga ya. Gitu. Nah, ini setelah kita dapatkan, baru kita koneksikan dengan proses yang tadi seperti sungai tadi ya, satu persatu. Maka kita akan mendapatkan ya hasil buffer yang menggunakan nama-nama masing-masing dari jalan, desa, dan kota. Ya, coba misalnya ini setelah kita koneksikan satu persatu, coba koneksikan dari yang pertama, misalnya kita Euclidean distance dari sungai sudah tadi ya, kemudian berikutnya ya, dari jalan, kemudian berikutnya cari ya, kemudian di sini dari kota gitu ya, berikutnya ya dari misalnya di sini dari desa ya, kita dapatkan ini. Nah, kita tidak memerlukan directionnya ya, berarti kita hanya mendefinisikan distance-nya saja. Ini biarkan saja, tidak apa-apa, ini dari sistemnya saja sudah ada otomatis ya. Demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan peubah lainnya? Jadi kan di dalam kerawanan ini kita kan menggunakan 6 variabel ya. 6 variabel, sungai, jalan, kota ya, jarak dari desa. Nah, semua ini dihitung jaraknya. Nah, sementara kita punya 2 peubah lagi, yaitu tutupan lahan dan jenis tanah. Nah, ini semuanya dalam bentuk vektor. Nah, kita akan bekerja dalam bentuk apa? Dalam bentuk raster, ya. Karena kita bekerja raster, maka ini harus konversi dulu, ya. Ada proses lanjutan lagi ya yang kita harus perhatikan, karena kita menggunakan 6 peubah, ya. Jadi peubah jalan, kota, kampung, sungai, tadi udah 4 peubah. Tambahkan lagi sekarang 2 peubah. Tapi 2 peubah tersebut masih dalam bentuk vektor, masih dalam bentuk poligon, yaitu tuplah dan dipetana. Nah, karena kita akan bekerja dengan raster, maka ini kita harus konversi dulu. Di situ di ArcGIS ada namanya conversion, kemudian pilih to raster, ya, kemudian pilih polygon to raster. Nah, ini ada menunya, ya, Anda bisa perhatikan. Nah, jadi ini ya, lagi kita sama seperti proses sebelumnya, kita klik and drag. Jadi ya di sini klik, kemudian drag ya, bisa dua-duanya, bisa salah satu, jadi tuplah dan petananya. Kemudian dari sebelah sini ini juga kita klik ya, polygon to rasternya ya. Jadi kita klik dan drag di sini, drop jadi polygon to raster.
Kemudian proses selanjutnya adalah memberikan jangan lupa mengatur ukuran sel dan nama file dari yang sudah kita konversi, ya, nama file dan yang sudah raster. Biasanya saya tambahkan raster. Nah, ini jangan lupa kita lebih memilih nanti di sini extensionnya menggunakan IMG, tapi di sini secara defaultnya yang menggunakan TIFF, ya. Oke, kita lihat sini nama sampel poligon untuk tuplahnya disebut dengan sampel tuplah poligon to raster, itu otomatis menggunakan TIFF, ya. Tapi Anda bisa rubah menggunakan, kita lebih prefer menggunakan IMG, ya. Jangan lupa juga di sini, nah, menggunakan size pixelnya, cell size-nya itu 30 meter. Nah, jadi kalau sudah nanti Anda lengkapi dan koneksikan, maka di sini tentu saja, ya, atau Anda kalau langsung koneksikan juga bisa, koneksikan polygon raster, nanti dia sebagai input, ya. Jadi tuplahnya, ya, kita gunakan ekstensi IMG di sini, kita sebut misalnya sampel tuplah R, ada rasternya titik IMG, ya, cell size-nya 30, ya. Sudah selesai, ya. Nah, jadi ini dia akan berubah situnya, warnanya, baik untuk tuplah maupun kalau tanahnya juga selesai, maka kita akan mendapatkan proses input dan outputnya. Sini sudah selesai dengan menggunakan ekstensi IMG, ya. Nah, kita bisa mencoba sampai di sini, kita juga bisa melakukan run, menjalankan. Kita mau mencoba gitu, ya, mencoba. Nah, kalau sebelum melakukan run, kita bisa juga dulu di sini, ya, kita klik, ya, klik model, kemudian validate entire model. Nah, itu baru di run, ya, untuk ngecek aja, ya. Nah, maka kalau kita sudah validate, nah, kita run entire model, ya, maka kita akan mendapatkan sekitar. Nah, ini prosesnya, kalau merah ini artinya dia sedang bekerja, ya. Dan kalau sudah selesai, ya, tentu saja akan diinformasikan bahwa proses tersebut sudah komplit, ya. Ditanda warna merah ini artinya proses pada bagian tersebut sedang berjalan, ya. Dan kalau sudah ada komplit seperti ini artinya, ya, sudah selesai, ya. Nah, itu misalnya baru pada tahap buffering atau ngitung jarak dan transformasi. Nah, jadi kalau sudah diproses, pernah kita run, biasanya di sini pada bagian ada shadow, ya, pada bagian proses dan outputnya ada shadow. Berarti itu sudah pernah di run, ya. Ada bayangan, ya, dalam bentuk warna abu-abu dari mulai atas semua, ya. Yang kuning punya bayangan, yang hijau outputnya juga punya bayangan. Menandakan bahwa itu sudah diproses. Tapi kalau mau run lagi, jangan lupa nanti Anda melakukan validasi ulang, ya. Nah, ini hasilnya, ya. Kalau Anda perhatikan, ya, ini, ya, ini kita lihat, ini ada dari rastasi sungai, ya. Kemudian ini itu adalah berikutnya jalan, ya. Kemudian berikutnya, ya, kita bisa mendapatkan juga di sini kota, ya, dan juga kampung. Ini hasil buffering. Nah, demikian juga kalau kita tadi sudah memproses transformasi dari konversi, ya. Nah, kita akan mendapatkan hasil konversi dari tutupan lahan, ya, hasilnya seperti ini, ya. Ini tutupan lahan, kemudian tipe tanah di atas ini, kemudian yang sebelah kanan ini
dan sebelah kanan ini adalah tuplak, ya. Nah, kalau sudah dikonversi biasanya dia akan kalau kita lihat atributnya seperti yang di atas ini, ya. Di atas ini atributnya pasti akan ada land use sama kode, ya. Sini ada value pasti nanti. Ini value ini artinya value 1 itu menyatakan terbuka, lahan terbuka. Value 2-nya hutan misalnya rendah gitu ya. 3-nya semak, 4-nya kebun, 5-nya ladang, ya. Demikian juga yang ada di jenis tanah, ya. Nah, jadi semua land system, ya, yang dalam bentuk bahasa Inggris ini ada deeper pit swamp, ada shallow gitu ya, shallow pit gitu ya, dan sebagainya. Ini punya value sendiri. Ini hanya kode ya, value-nya itu menyatakan kode, ya, ID ya dalam bahasa ininya. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Ya. Nah, jadi berarti tahap terakhir adalah bagaimana kita melakukan reklasifikasi. Kenapa? Tadi kan ada atributnya, urut aja, dia random aja. Dari random jenis tanah dari 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sebagaimana tadi juga di ini kan, di land use, ya, ketutupan lahan 1 sampai 5. Kemudian di tanah juga 1 sampai 11. Dan kalau kita lihat jarak, ya, jaraknya kan variasi, ya, di buffer, ya, buffer jalan atau Euclidean distance. Nah, itu kenapa kita memerlukan reklasifikasi, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai yang kita inginkan. Kita menginginkan misalnya dalam riset kita menggunakan 1 sampai 9, ya, maka kita gunakan di sini reclassify. Jadi kita menggunakan ada di sini di spatial analysis tool, ya. Kemudian di situ ada reclass, Anda pilih reclassify. Ya. Nah, kalau sudah Anda klik atau drag langsung ke sana, ya. Jadi kalau tarik saja, ya, satu persatu tarik, ya. Satu persatu tarik lagi sana, ya. Nah, semuanya kita akan mendapatkan, termasuk juga yang hasil konversi tadi. Nah, ya. Dan kalau kita koneksikan satu persatu di sini, klik dengan menggunakan icon yang di sini di atas tadi, maka setelah kita tutup saja, kalau kita double klik di reclassify-nya, klik begitu ya. Nah, akan keluar ini. Inilah data asli, ya. Dari di sini misalnya untuk desa, ya. Untuk file desa, artinya jarak Euclidean distance dari pusat desa. Nah, ini juga kan value-nya belum menyatakan skor kita yang kita inginkan 1 sampai 9, ya. Sementara pada proses sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang bernilai 1 itu antara berapa sampai berapa, kan gitu ya. Nah, kita sudah punya berdasarkan tabel sebelumnya, kita sudah punya bahwa 0 sampai 2000 itu 9, 2000 sampai 3000 itu 9. Jadi kita melakukan reklasifikasi ini secara manual, ya. Tentu saja ini saya katakan kenapa menggunakan range, ya, supaya pekerjaan tidak banyak, ya. Jadi kita buat saja di sini, artinya di sini semua jarak yang antara 0, ya, sampai dengan kalau kita lihat di sini sampai dengan 5000, ya. Sampai dengan 5000 itu sama dengan 9. Dan seterusnya sesuai dengan tabel yang sudah hasil standarisasi kita punya, ya. Jadi kita semua tinggal merubah saja ini, ya. Nah, bagaimana caranya di classify, ya. Ini pada topik minggu lalu kan kita klik classify. Jadi prosesnya persis sama dengan yang tanpa menggunakan model builder, ya. Demikian juga yang jalan juga begitu. Kita sepakatkan di sini, ya. 0,7000 sama dengan 9, 7000 sampai 11.000, ya. Karena di sini eksponensial, jadi angka 8-nya nggak ada, ya. Sini, ya. Tapi kalau Anda buat detail misalnya bisa juga dicoba nanti, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk jalan, ya. Kemudian juga untuk berikutnya, ya, untuk desa juga demikian, ke desa,
di atas daerah dan juga untuk kota ya di sini. Nah kita mendapatkan demikian ya. Ini begini prosesnya ya. Nah tentu saja yang bagaimana dengan yang dalam bentuk tadi teks tadi yang tuplah tadi ya. Tuplah, nah kita konversi saja di sini. Tuplahnya kan value-nya begitu ya, hasil konversi. Nah kita berdasarkan tabel yang kita miliki ya, ternyata yang paling tinggi nilainya itu semak kan, kasih 9 ya, kemudian ladang 5, kemudian hutan dataran rendah 3, dan terbuka kebun 2 kayak gitu ya, sehingga ada pembaruan nilai ya, ada new value-nya kita rubah ya. Dan all value-nya di sini karena sudah dalam bentuk teks, kita nggak lakukan reklasifikasi. Ya, demikian juga untuk yang tipe tanah. Di tipe tanah ini yang pit semuanya kita kasih 9. Ini ya. 9, yang lainnya kasih yang 1. Nah, kalau sudah selesai ya, maka tahap terakhir adalah menggabungkan dari 6 kubah ini menggunakan overlay weighted ya sum ya. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah menggunakan overlay weighted sum. Jadi sama di sini adalah spatial analysis toolnya ya, kemudian dipilih di overlay-nya, kemudian dipilih di weighted sum-nya ya. Kita tarik juga sama, klik di sini ya, drag sana ya. Ya, kemudian kita akan mendapatkan seperti ini, kemudian kita koneksikan ya, koneksikan semuanya, klik menggunakan nanti kita koreksi saja, klik di anunya, di weighted sum-nya, klik ya. Nah begitu ya. Nah jadi kita ubah nih, kan kita dengan asumsi supaya nilainya berkisar dari 1 sampai 6. Dan jika kita menggunakan bobotnya sama, berarti semua bobotnya diganti dengan bukan 1 lagi, tapi 0,166. Jadi 1/6-nya ya. Kita edit di sini, yang saya kasih tanda merah ini, jadi 0,166 semuanya ya. Gitu. Jadi semuanya. Nah, setelah itu, sebelum kita run lagi, kita sudah ada, nah kita run lagi, kita lakukan validasi dulu ya. Jadi kita lakukan validasi dari sini, validasi, kemudian baru sebelum kita run ya. Nah, ini dari model yang sudah jadi kita coba run ya. Tapi mulai dari validasi dulu ya. Kemudian setelah validasi baru kita lakukan run ya di entire model. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, kalau kita lihat nih satu persatu dari mulai buffering ya, itu prosesnya jalan ya. Kemudian dilakukan reklasifikasi dari masing-masing buffer distance tadi, kemudian konversi juga dilakukan. Ya, setelah konversi kemudian reklasifikasi, kemudian overlay terakhir ya. Nah, overlay ini sangat cepat, sudah komplit ini, hanya sekian detik sudah selesai hasilnya. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat ini hasil dari reklasifikasi ya, dalam black and white-nya ya. Dari ya. Ini kalau kita dari apa namanya? Ya, hasil satu sini reklas dan kita mendapatkan. Ya, jadi kalau kita bisa lihat sini ya reklasnya. Dan kalau kita lihat di bagian table of content-nya, jadi untuk sungai ya, dari mulai yang paling rendah ya tentu saja jauh ya. Gelap ini kan jauh artinya ya, dari sungai, kemudian sampai terang sekali brightness-nya itu mendekati angka 9. Jadi paling jauh angka skornya 1 dekat dengan 9 ya. Demikian juga untuk dari jalan ya, kalau kita lihat yang paling dekat nilai 9 paling jauh ya.
nilainya 0, 1 sorry, 1 ya. Kemudian juga ini jarak di kota juga demikian, jarak dari desa juga demikian. Ini semuanya menggunakan yang solve ya, kalau dalam buffering. Ya, ini juga hasil lakukan reklasifikasi ya, reklasifikasi dari tuplah. Ini juga reklasifikasi dari fit non fit ya, cuma 2 kan? Ya, 9 dan 1. Oke. Ya, nah ini kalau kita satukan seperti ini ya. Nah, ini sesungguhnya sudah hasil klasifikasi, hasil reklasifikasi ya. Nah, bagaimana jika bobotnya kita buat berbeda? Jadi misalnya bobotnya kita buat berbeda, yang sungainya lebih tinggi, sungai, jalan, ya desa dan jarak ke desa itu kita berikan 20%, 20%, sedangkan kota, tutupan lahan dan tanah, nah, tanah juga tipe tanah 0,2 ya, karena gambut itu rawan. Jadi yang 0,1 itu hanya kota ya, dan tuplah. Jadi jumlahnya sini sama dengan 1 ya. Ini kota ini 0,1 yang sini. Nah, kita lihat sini, kita masukkan, edit lagi di weight-nya. Sudah kita dapatkan ya, seperti itu jadinya. Jadi sungai 0,2, jalan 0,2, kota 0,1, desa 0,2, tuplah 0,1, dan tanah 0,2. Nah, bagaimana hasilnya ya? Kita bisa lihat hasilnya ini. Nah, ini untuk yang bobotnya berbeda ya. Nah, yang sebelah kanan bobotnya sama ya, sedikit berbeda ya. Jadi pasti berbeda. Di sini lebih gradasi warnanya berbeda. Nah, mana yang lebih baik tentu saja sangat tergantung pada proses verifikasi nanti. Nah, hasil ini biasanya kita lakukan dibuatkan kelas-kelas ya, kriteria yang disebut dengan sangat rawan, tidak rawan, kerawanan sedang ya. Bisa menggunakan 5, kalau juga bisa menggunakan 3 ya. Jadi kalau kita coba ya membuat 3 kelas kerawanan misalnya yang sebelah kiri, maka hasilnya akan seperti itu jadinya ya. Nah, yang sebelah kanan seperti itu. Nah, Anda bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Jadi ada sedikit berbeda ya. Di kelas yang paling sangat rawan, yang paling tinggi ya. Di kelas merahnya berbeda ya. Kita lihat. Ya. Bedanya di sini aja. Sementara yang kanan 0,166. Ya, saya kira itu materi tentang contoh model builder. Untuk yang lain Anda bisa kembangkan sendiri ya. Jadi ingat bahwa ketika Anda ingin sebagai seorang profesional, Anda tidak ada bisa berteori saja harusnya, tapi juga harus punya skill, punya keterampilan. Karena dalam sebagai seorang profesional itu harus punya, satu adalah harus punya knowledge, yang kedua harus punya skill, nah yang ketiga harus bagaimana sebagai seorang bersikap sebagai seorang expert, sebagai seorang yang profesional. Jadi yang utama setelah Anda lulus, Anda harus punya, paling tidak Anda punya 3 ya, KSA. K-nya adalah knowledge, jadi KSA, K-nya adalah knowledge, kemudian S-nya adalah skill, E-nya adalah attitude atau sikap Anda ya. Kemudian kalau Anda sudah berpengalaman, itulah modal Anda. Yang terakhir adalah experience. Makanya seorang profesional semakin berpengalaman, ya rewardnya semakin bernilai ya, karena dia sudah punya KSAE ya. Jadi nanti kalau Anda lulus sebagai seorang sarjana kehutanan, nanti Anda harus bagaimana menjadi seorang engineer profesional. Nanti ada profesi namanya, profesi keinsinyuran. Anda bisa melanjutkan lagi ya, mungkin setahun gitu ya, di IPB juga buka ya.
Anda mencari gelar insinyur. Sebagai seorang gelar insinyur, kemudian Anda juga bisa berpraktek nanti. Kalau sudah berpraktek, Anda harus punya knowledge, skill, attitude. Saya kira demikian, ya. Semangat selalu, mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera.